Perjanjian Baru, jadi ada perbedaan kelahiran Yesus antara Matius dan Lukas. Orang-orang sesat dan kaum padang gurun akan selalu berusaha mencari kesalahan Alkitab. Dengan harapan terbuktinya kebersalahan Alkitab akan membuat klaim mereka menjadi benar. Padahal sejatinya hal tersebut adalah kesesatan berpikir. Ada yang bilang kalau Bible sesuai dengan fakta sejarah. Apakah iya? Mari kita buktikan. By the way, ini disebut dengan anakronisme, yaitu ketidaksesuaian kronologis pada suatu karya. Nah, ada beberapa contoh yang mau saya sebutkan. Yang pertama, istilah Fir'aun disebutkan di dalam kitab Kejadian bahwa ada pada zaman Abraham dan Yusuf. Padahal itu tidak sesuai dengan fakta sejarah, yang dimana masa itu tidak ada gelar Fir'aun. Yang kedua, di dalam Perjanjian Baru, jadi ada perbedaan kelahiran Yesus antara Matius dan Lukas. Di Matius, Yesus lahir sekitar tahun 6 sebelum Masehi, sebelum Raja Herodes Agung mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, sedangkan di Lukas, Yesus lahir pada tahun 6 Masehi, pada waktu Irenaeus ditunjuk sebagai wali agung Syria pada zaman Kaisar Agustus. Jadi, mana yang benar? Apakah ada dua orang yang namanya sama tetapi berbeda orangnya? Disclaimer, ini bukan cocok logi. Banyak ahli sejarah yang membahasnya dan bahasanya bisa Anda cek di story saya. Nah, pasti ada yang mau bilang, tanya sendiri, jawab sendiri. Padahal aslinya emang ada yang komen kayak gitu. Tapi saya lupa screenshot. Tapi ada screenshotan dari Zafran ini yang membalas pernyataan tadi. Makanya saya di sini membahasnya. Mari kita jawab keberatan orang ini terhadap Alkitab. Yang pertama, mengenai istilah Firaun. Orang ini berpendapat bahwa Alkitab terbukti bersalah oleh karena istilah Firaun yang digunakan di dalam kitab Kejadian itu tidak sinkron dengan tahun kapan munculnya istilah Firaun itu sendiri. Orang ini lupa bahwa kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa, dan penggunaan kata Firaun itu sudah dimulai sejak pertengahan milenium kedua sebelum Masehi. Artinya, Musa itu menggunakan istilah yang berlaku di zamannya, yaitu istilah Firaun, untuk mencatat kisah yang terjadi pada Abraham ketika Abraham mengunjungi Mesir dalam Kejadian 12. Jadi nggak ada yang kontradiksi, Bapak yang nggak belajar, ya. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa Alkitab gagal atau error dalam sejarah karena Alkitab sendiri memberikan kesaksian yang berbeda atau bertentangan mengenai kapan Yesus lahir. Di mana Matius mengatakan bahwa Yesus sudah lahir sebelum Raja Herodes Agung wafat pada tahun 6 sebelum Masehi. Tetapi Lukas mencatat bahwa Yesus lahir ketika Quirinius melakukan sensus yang menurut sejarawan Josephus Flavius itu terjadi pada tahun 6 Masehi. Jadi mana yang benar? Yesus lahir pada tahun 6 Masehi atau 6 sebelum Masehi? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya sangat mudah, karena kita perlu mengetahui bahwa sensus Quirinius itu sudah dilakukan sebelum Yesus lahir ke dunia pada tahun 6 sebelum Masehi. Karena Quirinius merupakan nama konsul di Roma pada tahun 12 sebelum Masehi. Dan sensus itu berlangsung sampai tahun 6 Masehi yang dicatatkan oleh Josephus, yang kemudian menyebabkan pemberontakan Yudas dari Galilea dalam Kisah Rasul 5 ayat 37. Yang artinya sensus ini ada dua tahap. Yang pertama, tahap kepemilikan daerah dan semua properti, yaitu pada Yesus lahir. Dan tahap yang kedua adalah penetapan pembayaran yang menyebabkan pemberontakan yang dicatat oleh Kisah Rasul 5 ayat 37. Dan hal ini didukung oleh penemuan prasasti Romawi kuno yang disebut dengan Lapis Tiburtinus, di mana prasasti ini mengatakan bahwa ketika gubernur Syria yaitu Quirinius duduk di kedutaan Syria, ia memangku jabatannya itu untuk yang kedua kalinya yang disebut dengan Latin Iterum. Jadi sensus itu memang dilakukan dengan proses yang begitu lama dan dilakukan dalam dua tahap. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Kalaupun kontradiksi, itu akan menjadi kontradiksi kalau kamu kekurangan pengetahuan dan literasi. Begitu. Ya, Tuhan berkati. Jadi ada komentar seperti ini. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu dengan dasar Matius pasal 7 ayat ke-15. Jadi di sana mengatakan datang kepadamu menyamar seperti domba. Nabi aja tidak pernah jadi domba. Artinya Nabi tidak pernah menjadi orang Nasrani ataupun Kristen.
Jadi ayat tersebut tidak ada korelasinya sama sekali sama Nabi Muhammad sebenarnya. Tambahan nih, kan ajaran Nabi Muhammad itu ialah tauhid, sama seperti nabi-nabi terdahulu itu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dalam keyakinan kami, yaitu mengajarkan tauhid. Bagaimana bisa nabi yang mengajarkan tauhid sama dengan seperti nabi-nabi sebelumnya dibilangin nabi palsu? Jadi sebelum ngejudge, lebih baik difahami dulu ayat atau teksnya. Banyak orang Kristen di Indonesia menganggap bahwa kata Allah ialah sebuah gelar, bukan sebuah nama. Padahal sebenarnya Allah ialah sebuah nama. Kenapa? Nah, mari kita bahas. Pertama, kita harus mendudukkan persoalan ini. Kita tidak bisa menggunakan patokan dari terjemahan kitab suci. Kita harus berpatokan kepada leksikografi atau kamus. Yang pertama, dalam kaidah bahasa Arab sendiri, Allah ialah sebuah nama. Yang kedua, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab sendiri, Allah ialah nama. Dan ketiga ialah di kamus Alkitab berbahasa Arab, itu juga nama. Dan banyak bukti-bukti pendeta Katolik dan pendeta Kristen Ortodoks Syria Timur menyatakan bahwa Allah ialah nama, bukan sebuah gelar. Gak percaya? Ini sumber-sumber buktinya. Yang dari mana sumber tersebut ialah karya dari kalangan orang Kristen sendiri, bukan dari kalangan orang Islam. Gak percaya lagi? Nah, di sumber KBBI aja Allah ialah sebuah nama, bukan sebuah gelar. Jadi apa sih dasarnya mengatakan bahwa Allah ialah sebuah gelar, bukan sebuah nama? Dan kalau emang benar sebuah gelar, saya tanya kepada Anda, mana bentuk jamaknya dari kaidah bahasa Arab tersebut, alif lam lam ha? Kalian gak bakal nemuin sampai kiamat. Karena apa? Karena nama Allah alif lam lam ha itu tidak bisa ditasrif. Jadi Allah ialah sebuah nama, bukan sebuah gelar.